Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Allah mengatakan, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan khauf, ketakutan. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, ya. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari jiwa, ya. Naqsin minal anfus yaitu kekurangan jiwa, kematian, wath thamarat, dan juga kekurangan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati orang yang beruntung, yaitu adalah orang yang jika terkena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memintanya kembali, baik harta kita ataupun anak kita ataupun bahkan nyawa kita, maka inna lillah, kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa berat ujian yang kita hadapi di dunia ini, maka ada batasnya. Kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian hanya sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seluruhnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari ini, maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita tahu bahwasannya kita di dunia ini adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya sijnul mu'min. Bahwasanya dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Kita di dunia ini banyak larangan, banyak aturan, akan tetapi itulah hakikat dunia. Kata para penyair, ada seorang penyair mengatakan, tubiat ala qadarin wa anta turiduha soffan minal aqdari wal aqdari. Dunia ini diciptakan untuk sesuatu yang kotor, sesuatu yang mengganggu, sesuatu gangguan, dan engkau pingin bahwasanya dunia ini bebas dari gangguan, maka itu mustahil jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang paling besar itu adalah orang yang terkena bala yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu as-sakhtu. Barang siapa yang tidak ridho, maka dia juga Allah tidak ridho kepada dia. Dan ini hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah wa iyyakum. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di dunia ini ada dua tipe orang ketika dihisab, yaitu yang pertama adalah ahlul afiyah, yaitu orang yang selalu sehat, selalu beruntung, hidupnya enak-enak saja, tidak ada masalah. Satu lagi adalah ahlul musibah, yaitu orang yang di dunianya itu berantakan, bahkan mungkin dari lahirnya dilahirkan dari orang tua yang tidak peduli dengan dia, atau bahkan sampai dewasa, sampai dia meninggal, dia selalu tidak beruntung, atau dia selalu terkena musibah, ada saja musibah. Nah, ini namanya ada ahlul musibah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawaba law anna juluduhum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ahlul musibah itu ketika dihisab, ternyata kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika di akhirat, karena dia sudah melalui ujian-ujian berat di dunia, dia lebih tinggi daripada ahlul afiyah, walaupun dua-duanya sama-sama melakukan kewajiban. Ya, ketika itu ahlul afiyah tadi, orang yang mendapat kekuatan dunia tadi, dia melihat ahlul musibah itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yawaddu, dia berharap pada hari kiamat nanti, ketika dia melihat pahala yang diberikan atau kedudukan yang diberikan pada ahlul musibah, dia berharap dia hidup lagi. Lau anna juluduhum, dan dia pengen jadi ahlul musibah di dunia. Kemudian apa? Dia berharap kalau seandainya kulit-kulitnya itu juluduhum kanat quridat fid dunya bil maqarid, disilati satu persatu dengan silet. Enggak apa-apa, saya pengen seperti itu, karena saya akan mendapatkan tingginya kedudukan ahlul musibah di akhirat. Maka jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, orang yang di dunianya mendapat musibah-musibah berat, terus bertubi-tubi dengan sakit, dengan nyawanya hilang, dengan kematian anaknya, orang tuanya, atau dengan pekerjaannya dengan hilang hartanya dan seterusnya, maka Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yakunu lahu indallahi la manzilatun fima yablughu bi'amalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau akan memberikan kedudukan yang tidak akan disampaikan orang itu kepadanya dengan amalan. Orang yang rajin sholat, rajin puasa tidak akan sampai. Yaitu apa? Kata Nabi SAW, fama yazalu yabtadihi bima yakrahu hatta yablughu iya. Orang itu akan senantiasa diberi bala ujian dunia sampai Allah akan mengangkat sampai ke derajat tersebut yang kata Nabi SAW, la yablughu bi amal. Dia tidak akan disampai, atau orang itu tidak akan nyampe dengan amalannya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, musibah di dunia itu bukan sesuatu yang buruk total, bukan sesuatu yang buruk total. Seperti obat.
Obat ketika diberikan kepada orang yang sakit, walaupun dia pahit, walaupun dia tidak enak, akan tetapi kita berikan kepada orang yang kita cintai. Kita berikan kepada anak kita, istri kita, supaya apa? Supaya dia sembuh. Begitu pula ibtila, yaitu ujian duniawi. Allah Subhanahu wa taala ingin atau menginginkan kita menghadapi masalah-masalah di dunia yang mungkin berat. Ya, mungkin lebih berat dari yang lainnya. Akan tetapi ingatlah bahwasanya itu adalah kebaikan bagi kita. Ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, suatu saat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan sahabiah, ya. Jadi ada Ummul Musayyib atau di sini Ummu Sa'ib, ada keraguan dari rawi di sini. Ya. Ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau bertanya kepada Ummu Musayyib ini, "Wahai Ummu Musayyib, apa yang menyebabkan engkau bergetar seperti itu?" Kemudian kata Ummu Musayyib, "Qalat al-humma la barakallahu fiha." Wahai Rasulullah, saya demam, semoga Allah tidak memberkahi demam saya. Maksudnya dia ingin mencela dengan apa? Celaan kepada penyakitnya. Mungkin COVID sialan misalnya seperti itu. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tasubbil huma, jangan engkau mencela demam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kira khobathal hadid. Karena sesungguhnya demammu itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahanmu sebagaimana api itu menghilangkan khobathal hadid, ya, yaitu kerak-kerak dari besi. Maka jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, itu juga perkara yang perlu kita perhatikan, ya. Dan kita juga tahu bahwasanya setiap yang menimpa dari seorang mukmin itu, baik dia dalam keadaan senang ataupun susah, itu adalah semuanya baik, ya, semuanya adalah baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasab wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syauqan yushabuha illa kufira biha khatayahu atau min khatayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin dari kelelahan, kemudian keletihan, wala hammin, kegundah gulanaan, ya, wala hazanin, kesedihan, wala ada, dan juga tidaklah gangguan itu menimpanya, wala ghammin, kegalauan, hatta syauqatu yushabuha, bahkan sampai duri yang menancap di kakinya, illa kufira biha khatayahu, kecuali Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Maka Ibnu Abil Is, ya, ketika mensyarah, ya, dalam syarah akidah atau Hawiyah, beliau mengatakan bahwasanya justru orang yang terkena musibah itu, kata beliau, yakin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sholat. Orang yang sholat belum tentu diterima, belum tentu sholatnya itu sah di sisi Allah atau diterima di sisi Allah. Akan tetapi orang yang terkena musibah, kata beliau, yakin, karena tidaklah duri atau kegelisahan atau kesedihan atau semua yang menimpa, kejelekan yang menimpa seorang mukmin pasti akan menggugurkan dosanya. Maka kata beliau juga, dengan itu dia sabar ataupun tidak sabar saja itu sudah menggugur dosa. Kalau dia tidak terima, dia mencela takdir, maka itu dosa berikutnya, kata beliau. Akan tetapi dengan kesabaran, maka itulah yang diharapkan oleh seorang mukmin. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memuji Allah dalam ketika terkena musibah ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang paling pertama adalah orang yang tidak terima dengan takdir, maka itu buruk. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang sabar menghadapinya, maka itu baik. Akan tetapi yang lebih baik adalah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, masih dimulai dengan alhamdulillah. Maka jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka itulah perkara seorang mukmin, semuanya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena perkaranya semuanya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah itu terjadi kecuali hanya kepada seorang yang beriman. Apa kata Nabi? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Ketika dia ditimpa sarra syakara, ketika dia ditimpa oleh kelapangan, maka dia bersyukur, maka syukurnya itu baik.
Wa in asobathu sarra aw dharra sabara fakana khairul lahu. Dan ketika dia ditimpa oleh kejelekan, kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar dan itu adalah juga baik. Jadi syukur baik dan juga sabar itu baik. Dua-duanya adalah dua perkara ini adalah sifat dari orang yang beriman. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, bahkan Wahab ibn Munabbih itu mengatakan, ya, tidaklah seseorang itu dikatakan faqih sehingga dia mengatakan hatta ya'udul bala' ni'mah wa ya'uddu ar-rafa' musibah, sehingga orang itu menganggap ujian tadi itu sebuah nikmat, ya. Tidak dianggap seorang itu faqih. Faqih itu paham terhadap hakikat dunia ini, hakikat ibadah ini, ketika dia belum menganggap bahwasanya musibah itu adalah nikmat dan nikmat itu adalah musibah. Kenapa demikian? Wa dzalika anna shahibal bala yantadiru raqa. Kata beliau, karena orang yang diberi bala itu dia sedang menunggu, sebenarnya sedang menunggu jalan dari Allah Subhanahu wa taala, sedang menunggu keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dia sedang menunggu kemudahan. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, kita yang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan berkecukupan, maka sebetulnya kita sedang menunggu bala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bukan berarti bala itu jelek, tapi tidak boleh kita meminta untuk diuji, tidak. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita ingat lagi, kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dengan kemewahan-kemewahan. Nah, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kenikmatan dunia itu diluaskan kepada Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf pun menangis. Ketika itu beliau melihat Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh di perang Uhud dan juga Mus'ab bin Umair terbunuh juga dalam perang Uhud. Beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang dulunya adalah pemuka, yaitu kaya raya, anak pemuka, anak orang tinggi. Tapi setelah masuk Islam habis semuanya fasilitas itu, sehingga jadi orang yang miskin sekali. Bahkan Mus'ab bin Umair itu ketika wafatnya, kata Abdurrahman bin Auf, kafannya itu ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Kemudian kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Ini Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Ini adalah Mus'ab bin Umair, dia lebih baik dari saya, kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga Hamzah bin Abdul Muttalib wa huwa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Berperang, berjihad, akhirnya terbunuh dan dibelah dengan pembelahan-pembelahan yang kita tahu semuanya. Kemudian wa huwa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Kemudian ternyata dia selamat. Dia tidak kena apa-apa, malah justru tambah kaya. Dia khawatir. Padahal kata rawi di situ, kata anaknya, rawinya adalah anaknya, bapak saya yaitu Abdurrahman bin Auf itu sedang puasa. Pas buka dikasih makanan ngomong seperti itu, setelah itu tinggalin makanannya, sedih. Maka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, apa sedihnya? Sedihnya adalah ketika seorang itu dibiarkan di dunia ini dengan kenikmatannya, kemudian kenikmatan itu ternyata dibalas di dunia. Dia tidak punya ibadah kecuali ibadahnya dibalas di dunia. Sampai di akhirat beliau yaitu Abdurrahman bin Auf khawatir akan habis amalnya, tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Maka beliau menangis, bahkan sampai buka puasa pun nggak mampu untuk makan. Dan itu ketika itu buka puasa. Maka jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, itulah hakikat dari dunia ini. Maka kita harus pahami, kita harus sadari bahwasanya kita ini sedang bersiap-siap untuk bala. Ya, ketika bala tidak datang, jangan berharap di bala, akan tetapi kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sedekah kita, infak kita. Kemudian kita juga membantu orang-orang sekitar kita yang mungkin sedang ada musibah, meningkatkan rasa empati pada keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa aqimus shalah.